Terima kasih, kita beri tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual untuk Saung Angklung Mang Ujo yang sudah memeriahkan acara pagi hari ini. Berikutnya saya akan masuk ke presentasi yang pertama, yaitu air dan udara untuk dunia. Ini adalah sebuah program gerakan menanam hijau atau gerakan menanam 135.000 bibit bambu di lahan seluas 1.350 hektar. Nah, ini adalah bagian dari roadmap bambu kripto yang akan dijalankan atau sudah mulai sebenarnya, tapi ya masih belum terlalu meluas, jadi belum banyak perusahaan atau belum banyak pihak yang mengetahui, makanya perlu kita sebarluaskan dengan lebih besar lagi. Silakan admin tolong share screen-nya ya. Saya mau presentasi dulu mengenai program ini. Ya, oke. Ya, program ini kita beri nama Air dan Udara untuk Dunia ya karena memang menanam pohon itu secara umum meningkatkan kualitas air dan udara. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, latar belakangnya latar belakangnya memang karena manusia dan krisis sumber daya alam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi alam untuk kebutuhan manusia dan industrialisasi yang sudah semakin masif terjadi selama zaman modern ini mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang masif karena pembangunan yang kurang terkendali atau kurang dikontrol. Nah, pembangunan yang masif tersebut itu terutama merambah area hutan tropis di wilayah Indonesia. Jadi banyak sekali hutan-hutan tropis kita yang ada di Kalimantan dan Sumatera yang tadinya tuh mungkin hampir 90% menutupi seluruh pulau Kalimantan atau Sumatera itu pelan-pelan mulai tergerus digantikan oleh industri dan perkebunan tanaman produksi. Nah, sehingga keanekaragaman hayatinya itu berkurang karena perubahan-perubahan tersebut. Nah, akibatnya dunia kehilangan paru-paru hijau karena memang Indonesia yang terletak di Katulistiwa dan masuk zona tropis itu ternyata adalah penyumbang paru-paru yang terbesar untuk dunia. Jadi hutan-hutan kita tuh sebenarnya punya fungsi yang penting untuk menjaga kualitas udara seluruh dunia sebagai sumber penyedia oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, jika hutan itu semakin tergerus, maka tentu saja kualitas udara akan juga menurun. Nah, belum lagi cadangan air di desa dan kota itu akan menipis karena konsumsi oleh manusia yang semakin lama populasinya juga terus meningkat. Nah, krisis air dan udara yang melanda dunia ini tentunya memerlukan perhatian dan terobosan baru dalam pola pikir dan gaya hidup manusia. Artinya kalau kita memang ingin memberikan warisan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi anak cucu kita di masa yang akan datang, hal ini harus menjadi perhatian dari seluruh individu atau seluruh manusia di dunia tepatnya ya. Khususnya dalam hal ini kita lah orang Indonesia yang punya hutan tropis dalam porsi yang cukup besar di wilayah negara kita. Nah, saya masuk ke topik yang kedua, wacana pembangunan berkelanjutan. Nah, karena persoalan krisis sumber daya alam itu tadi, maka kita perlu memaknai dan menghidupkan kembali dan melakukan reka ulang dalam konteks zaman modern sekarang ini, bagaimana kita melakukan satu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, semua tradisi untuk mengelola sumber-sumber alam itu sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang kita sebetulnya. Jadi bukan hal baru. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya sudah ditemukan selama berabad-abad yang lampau. Dan ya ada beberapa yang masih diteruskan oleh keturunan-keturunannya atau generasi berikutnya, tapi ada beberapa juga yang sudah mulai tergerus atau tidak lagi dilanjutkan. Padahal itu sebetulnya punya fungsi yang penting untuk lingkungan hidup kita. Nah,
Perjalanan menelusuri kearifan lokal yang bertahun-tahun ditempuh oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pada hari ini, para pejuang lingkungan Indonesia itu bermuara pada satu kesimpulan, yaitu bambu adalah solusi. Nah, bambu ternyata mewariskan mata air yang tidak berkesudahan untuk generasi yang akan datang. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Mukodas dalam sharingnya, di luar negeri bambu itu disebut sebagai emas hijau. Nah, sedangkan kita di sini yang punya potensi begitu besar dengan spesies bambu yang banyak dan lahan yang luas untuk dihijaukan, itu malah kita kurang apa ya, mungkin bisa dikatakan kurang respect atau kurang menyadari potensi yang kita miliki. Nah, padahal emas hijau itu apabila kita kelola secara bijaksana, dia sanggup memulihkan kerusakan yang sudah terjadi dan memperbaharui kerusakan tersebut, memperbaharui tanah, memperbaharui lingkungan, dan juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi semua. Nah, 2 tahun belakangan ini kita sangat mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ya, bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Nah, pandemi COVID-19 ini sudah meruntuhkan semua sendi perekonomian negara Indonesia. Ya, di seluruh dunia semuanya terdampak, tidak terkecuali kita semua yang ada di Indonesia, terutama para komunitas bambu Nusantara ini. Ya, pastinya juga mengalami kesulitan karena produksinya terhenti, juga supply chain atau arus pergerakan barang dan jasa itu juga terhambat karena aturan PPKM, juga karena lockdown, sehingga semuanya terdampak lah dengan itu. Maka kita perlu ada satu rumusan strategi untuk mengangkat kembali para pejuang lingkungan dan pelaku industri ini untuk kembali bergeliat gitu. Nah, bambu kripto ini di sini menawarkan satu gagasan partisipatif yang relatif mudah, tidak mahal dan ramah lingkungan. Jadi bambu kripto ini mungkin dengan istilah kripto itu ya orang gampang sekali mengasosiasikan dengan cryptocurrency yang sekarang sedang mulai menjadi tren dan masuk ke mulai dikenal lah oleh di negara kita. Tapi pertama-tama kita harus menghayati si bambu kripto ini sebagai gerakan ekonomi hijau. Jadi sebuah upaya bergotong royong ya antara seluruh lapisan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama karena masalah lingkungan ini adalah masalah kita bersama ya. Jadi bambu kripto ini orientasinya adalah keberlanjutan lingkungan. Ya, ini ya, ini oke. Mengapa harus bambu? Maaf ya, ada sedikit kendala. Pertanyaannya itu ya, kenapa sih harus bambu? Kenapa nggak tanaman lain gitu? Padahal kan tanaman banyak macamnya gitu ya. Banyak juga perusahaan yang sudah melakukan CSR, menanam terumbu besi atau menanam banyaklah melakukan gerakan-gerakan penghijauan. Ini bisa tolong ya, oke. Kenapa harus bambu pertanyaannya ya? Seperti yang tadi dikisahkan oleh Pak Mukodas, gitu ya, bambu dan berkehidupan orang Indonesia itu adalah dua hal yang sudah lekat gitu ya. Jadi dari seluruh siklus kehidupan dari lahir sampai mati, ternyata bambu itu menjadi satu tanaman yang banyak digunakan lah, banyak manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, terus ternyata di Indonesia tercatat ada 74.957 desa yang punya lahan bambu. Lalu untuk jenisnya sendiri 11% dari jenis bambu dunia tuh ternyata ada di Indonesia, bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, 176-nya spesies itu sudah diberi nama ilmiah, artinya jenis-jenis atau diversifikasi bambu itu cukup tinggi gitu ya untuk Indonesia. Nah, untuk konservasi lingkungan, manfaatnya itu jelas sudah tidak diragukan, ya, dia bisa merestorasi
lahan kritis yang sulit ditanami dengan tanaman apapun atau yang ekstrim dengan kemiringan 90 derajat, dan di kawasan urban yang padat di perkotaan kalau kita tanam bambu itu bisa menghasilkan oksigen 30% lebih banyak. Ya, jadi dia lebih mudah menyerap CO2 dan polusi bau maupun debu. Nah, lalu karena bambu itu sifatnya juga mengkonservasi air, maka resapan air hujan itu dapat ditahan dengan cukup lama dan dia bisa kembali meregenerasi gitu ya kandungan air tanah, kayak kandungan air dalam tanah gitu. Jadi memang dianjurkan bambu itu digalakkan untuk ditanam. Nah, kemudian sekarang menuju eksploitasi bambu jangka panjang. Nah, kalau memang kita melihat bambu itu sebagai sebuah potensi, artinya ada satu kemungkinan bahwa bambu ini akan diposisikan sebagai satu material yang nantinya akan menjadi mainstream atau material utama untuk digunakan, gitu ya. Nah, sebagai negara yang spesies bambunya banyak, tentunya produk yang dihasilkan itu juga bisa beraneka rupa, gitu ya, untuk menjadi komoditi. Nah, lalu tanaman ini sendiri juga kegunaannya dari akar sampai ke ujung pucuk daunnya itu ternyata semuanya punya manfaat gitu ya. Dari rebungnya, dari bonggol, dari batang sampai semuanya lah pokoknya bisa dimanfaatkan. Nah, baik sebagai bibit, lalu barang-barang produk kerajinan ya, homeware, alat-alat rumah tangga, bisa juga jadi produk pangan ya. Jadi ternyata saya juga baru tahu bahwa daun bambu itu bisa jadi tanaman herbal yang bisa jadi obat juga. Jadi bisa jadi teh bambu. Lalu ada juga kalau dia sebagai material yang difabrikasi ya, seperti tadi yang diceritakan Pak Mukodas, bambu laminasi itu bisa jadi bahan bangunan atau konstruksi, dan konstruksi yang sudah mengalami peningkatan level. Jadi bukan lagi seperti konstruksi rumah bambu yang di rumah-rumah tradisional Indonesia yang memang sudah sejak berabad-abad ada gitu ya dengan sistem ikat dan sebagainya. Tapi bisa ditingkatkan lagi dengan fabrikasi dan industrialisasi itu ditingkatkan levelnya menjadi material yang bisa dipergunakan di banyak tempat. Jadi nggak hanya di Indonesia yang iklimnya tropis ya, bisa diekspor juga dan bisa dimanfaatkan dalam komponen-komponen bangunan. Nah, jadi bambu yang dimanfaatkan itu secara luas itu mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan, sandang dan papan. Artinya seluruh kebutuhan primer kita itu bisa tercukupi melalui satu tanaman ini, bambu. Nah, maka kalau ke depannya itu kita akan menggalakkan eksploitasi bambu, sudah pasti harus ada regenerasi. Maka eksploitasi bambu harus diimbangi dengan penanaman kembali supaya sumber dayanya terus terbaharukan dan ada terus. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang mengenai bambu kripto. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bambu kripto? Sebenarnya ada 3 aspek utama yang meliputi BMC itu ya, atau bambu kripto. Yang pertama pelestarian, kedua pemanfaatan, dan yang ketiga membangun ekosistem bambu. Pelestarian itu adalah membangun basis data bambu dan menanam digital. Nanti basis data bambu dan menanam digital ini akan dijelaskan lebih lanjut di paparan berikutnya. Kemudian bambu sebagai token aset dan koperasi digital. Ini juga nanti bisa kita tanyakan kepada Pak Mukodas, dia akan menceritakan lebih detail sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan token aset dan koperasi digital. Yang ketiga, membangun ekosistem bambu. Jadi tujuan gerakan kita salah satunya adalah kita mau melakukan rebranding bambu sebagai gaya hidup ramah lingkungan dari level mikro hingga makro. Seperti yang tadi saya katakan, supaya bambu ini mulai dilihat sebagai bahan baku yang masuk ke mainstream ya. Bisa jadi menggantikan kayu yang sekarang mulai pelan-pelan masuk kategori bahan baku yang langka gitu ya. Karena hutan makin lama makin habis, maka kita bisa gantikan dengan bambu yang relatif masa tanamnya lebih pendek ya, sekitar 3 tahun dia sudah bisa menghasilkan bahan baku yang baru gitu. Jadi kalau ditanya definisinya bambu kripto tuh apa sih? Nah, kita bisa rumuskan sebagai cara baru menikmati peradaban bambu Nusantara dengan visi keberlanjutan lingkungan yang mendorong kemandirian ekonomi gitu ya. Jadi kita lihat di diagram BMC yang berbentuk roda itu,
ya. Aspek pelestarian tuh ada apa saja? Nah, pelestarian itu dimulai dari membangun database ya atau basis data bambu. Jadi seluruh elemen masyarakat ya terutama Bapak Ibu yang menjadi pegiat bambu itu akan dengan mudah eh, memberikan data kepada kami, kepada tim Bambu Kripto, potensi bambu apa saja yang ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu, gitu ya. Mulai dari macam-macam, mulai dari jenisnya, jumlah batangnya, jumlah rumpun dan sebagainya. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan di program Wiki Bambu, ya, di presentasi mengenai Wiki Bambu. Nah, lalu ada langkah berikutnya pembibitan dan penanaman. Nah, setelah kita bikin database, kita jadi tahu gitu sebenarnya apakah Indonesia ini masih kekurangan pasokan bambu ataukah cukup atau masih bisa ditingkatkan misalnya. Nah, selalu ada orang-orang yang melakukan pembibitan bambu. Maka pembibitan bambu ini menjadi satu tahapan yang juga penting dalam ekosistem ini, ya, Bambu Kripto. Setelah pembibitan, kita melakukan gerakan penanaman yang harapan kami adalah itu bisa desentralisasi atau dilakukan di daerah masing-masing ya. Makanya Bambu Kripto ini sedang menggalang kerjasama, membangun kerjasama dengan banyak pemerintah daerah, bupati-bupati dan gubernur supaya mulai melirik budidaya bambu ini sebagai satu gerakan juga ya. Jadi agar mereka tergabung dalam ekosistem bambu nasional ini. Nah, kalau di provinsi-provinsi atau kabupaten itu banyak orang yang punya lahan itu merelakan atau memberikan lahannya untuk dikonversi menjadi hutan bambu atau ladang bambu, itu akan menjadi satu hal yang positif di kemudian hari. Nah, setelah pelestarian kita masuk ke pemanfaatan. Pemanfaatan itu tentunya hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan bambu sebagai bahan baku ya. Mulai dari produk-produk yang tadi, kerajinan, lalu di bidang konstruksi menjadi bahan bangunan, dan kerajinan tangan. Oke, terus yang berikutnya ekosistem. Ya, ekosistem bambu ini meliputi lembaga-lembaga atau unsur-unsur yang akan mendukung tadi kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Jadi kalau tadi Pak Mukodas bercerita bahwa dia mendirikan Akademi Bambu, maka Akademi Bambu itu adalah bagian dari ekosistem bambu yang tugasnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan supaya tiap daerah bisa punya kemandirian dalam melestarikan dan memanfaatkan bambu. Ya, lalu ada juga Akademi Bambu, Desa Bambu, dan ada berbagai lembaga lainnya. Nanti bisa dilihat di diagram ini lebih lanjut. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke Bambu Kripto, hubungannya dengan era 5.0 tuh apa sih gitu ya. Nah, apa yang didefinisikan dengan era 5.0 yaitu pemanfaatan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Apabila di jenjang sebelumnya ya 4.0 dan ke bawah itu seluruh aspek kehidupan kita tergantikan oleh teknologi. Itu sebenarnya sudah sangat kita rasakan terutama secara drastis selama pandemi ini ya. Jadi hal-hal atau fungsi-fungsi yang tadinya kita lakukan secara offline atau dengan tatap muka dengan cara yang konvensional, mendadak akibat pandemi semua harus diubah menjadi digital ya. Jadi meeting juga pakai Zoom ya. Seperti kita sekarang ini merayakan Hari Bambu Nasional, kita harus bikin secara virtual. Terus banyak juga platform aplikasi yang muncul dengan menawarkan berbagai fungsi dan kemudahan untuk menjalankan banyak tugas-tugas kita sehari-hari gitu ya. Mau itu perdagangan atau macam-macam lah, itu banyak sekali yang semuanya sekarang harus diubah menjadi digital atau virtual lah, dilakukan secara virtual ya, menggunakan teknologi. Nah, sekarang jadi apa kelebihannya 5.0 itu? Nah, 5.0 itu adalah pemanfaatan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi oke, kita teknologi kita terima sebagai sesuatu yang harus menjadi apa ya, kebiasaan baru lah gitu ya. Tapi apakah manusia itu hidup untuk teknologi atau teknologi itu sebaik-baiknya dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kemanusiaan kita? Nah, jawabannya ada di 5.0 itu. Jadi
bagaimana seluruh platform dan software atau apapun pemikiran digital yang kita sudah serap di era 4.0 itu kita bawa untuk lebih meningkatkan kemanusiaan kita gitu. Nah, jadi Bambu Kripto merupakan inisiatif mengenai transformasi peradaban itu tadi ya. Jadi aspek yang tadi tiga, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan ekosistem akan dilakukan secara digital ya. Nah, disebut sebagai aset digital karena dia menggunakan teknologi komputer dengan sistem blockchain dan kontrak pintar. Nah, ini sebenarnya saya sendiri kurang belum terlalu bukan kurang ya, tapi belum belum terlalu memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan blockchain dan smart contract. Nanti kita bisa tanya ke Pak Mukodas, dia bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, dalam ranah pelestarian tadi ya, dalam ranah pelestarian, digitalisasi itu pertama-tama akan kita lakukan dengan membangun basis data bambu. Basis data bambu yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat ya dimanapun. Itu yang makanya kita sebut dengan program menanam digital. Jadi mengumpulkan informasi mengenai jenis, jumlah rumpun, jumlah batang, sampai ke pemilik, penggarap, alamat, dan titik koordinat. Jadi harapannya dalam jangka waktu tertentu ya, saya belum tahu apakah dalam jangka waktu singkat atau panjang, kita bisa punya gambaran gitu ya mengenai jumlah bambu yang sudah ada di seluruh Indonesia tuh seberapa besar dan potensinya masih berapa banyak lagi gitu. Nah, oleh karena itu sebagai titik awal kita mencanangkan menanam 135.000 bibit bambu bekerja sama dengan para stakeholders yang lain, dalam hal ini lembaga, pemerintah, atau perusahaan swasta. Nah, dari sisi pemanfaatan, BMC sebagai aset digital itu dapat dikonversikan menjadi uang fiat. Nah, ini bisa diperjualbelikan. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu banyak yang punya pertanyaan ya. Terus kalau saya punya BMC itu manfaatnya di zaman sekarang yang semua alat pembayaran dan alat tukar itu masih berupa rupiah, manfaatnya apa? Nah, itu nanti akan kita tanyakan lebih lanjut kepada Pak Mukodas. Sejauh mana BMC itu bisa punya manfaat secara finansial untuk kita digunakan pada masa sekarang. Lanjut, slide berikutnya. Oke, ini kita masuk ke ekosistem bambu nasional ya. Kita sudah membangun proyek kerjasama dan dukungan dengan para pegiat bambu yang semuanya sangat dinamis dan orientasinya keberlanjutan lingkungan ya. Sebagian besar itu semuanya adalah lembaga-lembaga yang memang sudah jauh lebih dulu ada sebelum Bambu Kripto ini bahkan digagas gitu ya. Semuanya sudah berjuang dengan sumber daya dan jaringannya masing-masing. Tapi kita coba melalui Bambu Kripto ini kita lebih merapatkan barisan dan membangun satu ekosistem yang solid gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada CV Mitra Andalan Bambu Nusa yang akan mengekspor bambu slet ke Amerika Serikat. Lalu sudah ada beberapa proyek kerjasama dengan kabupaten-kabupaten di luar Jawa, di Sumatera Barat ya, di Dharmasraya dan di Tulang Bawang Barat kalau saya nggak salah. Ya, itu rencana pembangunan perkebunan dan pabrik bambu. Lalu ada pabrik arang dan briket bambu, kerjasama dengan Puspitek untuk budidaya bambu dengan metode kultur jaringan. Ini penting ya untuk mengadakan bibit-bibit bambu untuk kegiatan menanam. Nah, lalu kita ada kerjasama juga dengan proyek infrastruktur Indonesia. Nah, yang infrastruktur Indonesia itu ternyata membutuhkan suplai jutaan batang bambu. Jadi proyek-proyek infrastruktur yang marak dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun banyak sekali jalan tol antar kota itu ternyata struktur di bawahnya menggunakan cerucuk bambu sehingga butuh jutaan batang bambu untuk merealisasikan jalan tol tersebut gitu ya. Nah, karena sudah dipakai banyak untuk konstruksi jalan, maka perlu ditanam jutaan lagi bambu yang baru gitu.
Ya, lalu ada dengan para pengrajin dan pengusaha yang sudah tergabung, ada Arana Bike ya yang memproduksi sepeda bambu, lalu Kiwari Bambu barang-barang kerajinan atau homeware. Nah, kemudian ada juga Asosiasi Profesi Ahli Konstruksi Bambu yang sedang masih dalam tahap pembentukan. Jadi sampai sejauh ini sudah sampai di tahap ADART dan saya kira tidak lama lagi itu akan diresmikan, akan ada asosiasi profesi sehingga kedepannya bambu ini akan lebih digalakan sebagai salah satu material konstruksi bangunan yang bisa kedepannya menjadi mainstream. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah tim Bambu Kripto ya. Sejauh ini masih 4 orang. Ada Pak Mukodas sebagai pendiri dan direktur lah ya, sebagai CEO. Lalu ada Pak Indra Gunawan, manajer teknis. Ibu Cokorda Dewi sebagai manajer database. Jadi yang akan menjalankan program Wiki Bambu itu adalah Bu Dewi dan timnya. Lalu saya sendiri, Yohana, akan menjadi tim kampanye untuk bambu kripto ini. Jadi selain kita mensosialisasikan bambu kripto sebagai satu instrumen investasi yang menjanjikan di masa yang akan datang, tapi juga kita akan menyentuh sisi gerakan bambu yang menyentuh kemanusiaan itu tadi gitu ya dalam kampanye-kampanye bambu kripto ke depannya. Berikut. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai roadmap bambu kripto. Ada 4 tahap ya. Ini kita tahap 1, 2, dan 3. Ini istilahnya kita bikin tahap 1 tuh bibit bambu. Yang pertama sudah kita lakukan 18 September yang lalu. Kita di tempat ini juga di Anindaloka kita merayakan Hari Bambu Dunia. Pada saat itu sudah diluncurkan bambu kripto ini pertama kali. Tapi mungkin waktu itu banyak orang masih belum tahu ya apa sih bambu kripto ini gitu ya. Tapi anyway itu udah diluncurkan. Terus sorry bisa dimatiin dulu nggak? Saya nggak bisa lihat. Ya, oke. Meluncurkan website dan sosial media, lalu private sale dan publikasi di sosial media dan smart contract. Di tahap kedua yang kita beri judul Induk Bambu, itu kita melakukan pre-sale mulai tanggal hari ini ya sebetulnya mulai tanggal 26 kemarin ya atau hari inilah kita bilang pre-sale sampai dengan 22 April 2022 ya. Jadi untuk mendapatkan BMC ini atau bambu kripto itu bisa dilakukan dengan cara pembelian minimal ya. Di situ ada beberapa pilihan paket kalau mau dapat sekian banyak BMC dengan harga Rp1.000 nilainya ya, valuasinya Rp1.000 per koin itu harus pembelian minimal berapa gitu ya. Nah, tapi tentu saja membeli BMC dengan menggunakan uang ini salah satu opsi untuk mendapatkan bambu kripto, tapi nanti akan kita jelaskan bahwa ada cara-cara lain juga untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan bisa punya BMC. Nah, yang kedua menyelenggarakan event ya hari ini kita merayakan Hari Bambu Indonesia. Lalu kita membuat database tahap pertama. Ini sudah dimulai selama beberapa minggu kemarin. Itu sudah mulai tahap awal adalah membereskan database yang sudah ada ya selama dari 2012 ke sekarang. Jadi data-data lama tuh mulai dikumpulkan dan disusun sebagai satu basis data. Nah, lalu kita sudah mulai menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mereka bersemangat dan berminat untuk melakukan gerakan menanam bambu di area seluas 50 hektar ya untuk tahap kedua ini. Target kita 50 hektar sampai dengan April. Kemudian mengadakan pendidikan, workshop, dan pelatihan. Juga donasi satu komunitas dan kemitraan dengan satu perusahaan besar. Tahap ketiga kita beri judul Rebung Bambu, itu masih kelanjutan dari tahap kedua. Perbedaannya adalah ini ya, ini istilahnya sih sebenarnya bambu kripto banget nih. Jadi kayaknya Pak Mukodas doang yang ngerti nih. Listing di CoinGecko dan CoinMarketCap dengan harga 10.000 per BMC. Lalu database tahap kedua, menanam bambu di area yang tadinya 50 hektar, sekarang jadi 100 hektar. Dan membangun Akademi Bambu Nusantara. Oke. Lanjut.
Slide berikutnya. Oh sorry, 5 tahap ya. Tadi saya bilang cuma 4. Roadmap ini ada 5 tahap. Tahap keempat kita beri judul batang bambu. Ini juga ya item yang kedua, bambu crypto swap dan ICO di market atau exchanger. Nah, saya kira di tahap keempat inilah baru kita semua yang bergabung atau memiliki BMC itu bisa merasakan manfaat dari punya bambu kripto secara finansial. Nah, ICO itu apa? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Mukodas, gitu ya. Terus berikutnya kegiatan apa lanjutan ya database pendidikan pelatihan itu sesuatu yang hanya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari tahap sebelumnya. Tahap kelima atau yang kita sebut rumpun bambu. Nah, harapannya dengan di tahap kelima ini itu sudah banyak simpul-simpul komunitas yang terbangun di daerah-daerah. Jadi makin makin masif gitu ya, makin meluas. Daerah-daerah bisa secara mandiri terlibat dalam ekosistem bambu nasional ini ya. Hal baru yang mau kita ciptakan di tahap kelima ini adalah yang tadi disebut permainan bambu digital, terus koperasi digital dan menanam bambu secara digital. Yang lainnya itu melanjutkan dari tahap berikutnya. Dan juga industri-industri atau pabrik bambu ini saya kira di tahap kelima itu bisa lebih mulai terrealisasikan dengan lebih luas lah gitu. Oke. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke gerakan menanam ya. Nah, ini sebetulnya sih secara ide ya sederhana ya, air udara untuk dunia. Menanam 135.000 bibit di 1.350 hektar lahan ya. Jadi berapa jumlah bibitnya? Tiap hektar 100 bibit kurang lebih gitu. Ya, ini salah satu tahapan dari roadmap yang tadi. Lanjut. Apa yang akan dilakukan dalam gerakan menanam bambu itu? Yang pertama kerjasama lintas sektoral ya. Jadi Pemda-pemda kita lebih galakan lagi supaya mereka tertarik untuk tergabung dalam program ini karena kita perlu juga dukungan Pemda untuk aspek legalitas. Terus sektor swasta, apabila semakin banyak perusahaan swasta yang melakukan CSR dengan menanam bambu itu akan sangat membantu pergerakan dari para pegiat bambu gitu ya, juga mendukung konservasi eh, apa alam dan regenerasi tanaman bambu tadi gitu ya. Juga penting untuk faktor pembiayaan. Jadi sektor swasta bisa terlibat di situ. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga individu atau lembaga independen itu bisa juga berpartisipasi dengan model kerjasama yang sama gitu ya. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat. Siapa sih yang akan menanam bambu-bambu itu di daerah-daerah? Tentunya kita melibatkan kelompok masyarakat lokal untuk menanam bibit dan mengelola. Jadi sesudah ditanam, lahan itu kan harus dikelola dan dirawat gitu ya supaya tanaman bambunya tuh terjaga terus memang bertumbuh sesuai ekspektasi gitu ya, sesuai harapan. Nah, kemudian berikutnya pengembangan industri berbasis bambu. Jadi apa yang dilakukan dengan gerakan menanam ini adalah membangun industri berbasis bambu dari hulu sampai ke hilir gitu ya, dengan terus-menerus mengadakan bambu-bambu baru. Lanjut. Nah, di mana ditanam? Harapan kita seluruh Indonesia akan terlibat dalam proyek ini ya. Kita lihat ini yang sudah terjalin ya, Pak Mukodas ini sudah roadshow nih dari Sabang sampai Merauke, tapi kayaknya belum sampai Merauke. Ini adalah 3 wilayah yang sudah menyatakan bersedia terlibat atau bekerja sama dalam penanaman bambu-bambu itu. Gitu ya. Jadi yang pertama di Sumatera, di Provinsi Sumatera Barat ada Kabupaten Dharmasraya dan Tulang Bawang Barat. Lalu di Jawa Barat itu Provinsi Banten dan Jawa Barat itu beberapa kabupaten sudah bersedia untuk melakukan gerakan menanam hijau. Nah, tinggal kita undang sektor swasta dan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan bibit bambunya dan membiayai program penanaman bibit bambu itu karena yang mau melakukannya dan lahannya sudah banyak yang bersedia sebetulnya. Nah, ini ya kalau dilihat sebenarnya dari keseluruhan luas wilayah Indonesia
ini sebenarnya masih belum mewakili gitu ya, artinya masih sedikit banget gitu wilayah yang mendedikasikan lahannya untuk konservasi alam dengan menggunakan bambu. Nah, kedepannya kita sangat ingin juga di pulau-pulau lain seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua terutama ya. Papua juga sekarang hutan-hutannya mulai tergerus. Di Papua itu karena dipakai oleh pertambangan juga kelapa sawit saya tahu mulai banyak merambah hutan-hutan Papua. Itu bisa kita tawarkan juga untuk bekerja sama dengan merestorasi lahan mereka juga di Bali dan Nusa Tenggara. Pokoknya seluruh Indonesia kalau bisa 80-90% itu terlibat dalam gerakan hijau ini. Lanjut. Nah, siapa yang mengerjakan tadi ya? Tim komunitas Bambu Nusantara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini adalah salah satu stakeholder yang berperan dalam program ini. Juga tentunya Akademi Bambu Nusantara yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga-warga di setiap lokasi penanaman. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa jenis bibit bambu yang sudah siap ya, sudah siap ditanam. Bibitnya udah ada, pemasoknya juga udah ada. Kita lihat di sini ada bambu hitam, bambu betung. Ya, bambu betung ini adalah bambu yang kekar dan kokoh sekali. Ini biasa dipakai, cocok untuk konstruksi bangunan nih. Biasa dipakai dia bambu betung. Karena kerasnya konon hampir setara dengan beton nih. Nanti Pak Purwito bisa cerita mengenai bambu betung. Terus ada bambu gombong, bambu ater, bambu mayang, dan bambu tali. Ini kurang lebih jenis-jenis yang sekarang sudah siap untuk ditanam. Berikut. Kapan waktu penanamannya? Nah, sebenarnya pada saat ini kita masuk ke periode musim hujan sampai dengan bulan April. Ini adalah waktu kita akan melakukan penanaman bibit. Nah, maka kenapa kita mengkampanyekan program ini pada Hari Bambu Nasional? Karena mulai hari ini sampai dengan April, kita mengundang banyak sekali pihak untuk terlibat aktif dalam gerakan menanam hijau ini. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara Anda terlibat ya? Ini khususnya untuk para undangan atau peserta Zoom maupun yang menonton di YouTube ya. Jika Anda tahu ada perusahaan swasta yang punya program CSR tapi masih bingung CSR-nya mau dilakukan dengan cara seperti apa, nah bisa melakukan dengan pertama donasi, jadi pembiayaan kegiatan penanaman bibit bambu. Ya, ada macam-macam pilihan, mau 50 hektar, 100, 200, atau 1000 hektar ya. Masing-masing dengan jumlah bibitnya 5.000, 10.000, 20.000, dan 100.000. Ya, nilai kok dicoret tuh? Maaf, kesalahan teknis. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang paket pertama 150 juta, jadi dengan berdonasi 150 juta itu Anda berkontribusi pada penanaman 5.000 bibit di 50 hektar. Ya, nilai-nilai berikutnya itu mengikuti ya 300, 600 dan sampai yang terakhir 3M. Kalau kita bisa dalam jangka waktu berapa bulan tiba-tiba banyak perusahaan swasta yang terdorong dan tergerak untuk langsung mencapai target 100.000 bibit di 1.000 hektar, wah itu bagus banget itu pasti Pak Mukodas ya. Ya. Kedengeran? Oke, saya lanjut ya. Nah, dari paket-paket donasi ini ada beberapa pilihan nilai BMC yang didapatkan ya. Kalau perusahaan Anda atau lembaga Anda berkontribusi dalam gerakan penanaman itu tadi ya. Kalau yang tadi yang pertama paket induk ya 150 juta itu ada paket induk bambu 1, 2, dan 3, 55.000, 30.000, dan 25.000. Dan seterusnya seperti yang tertera di informasi ini. Itu cara yang pertama ya. Jadi cara terlibatnya adalah donasi membiayai kegiatan penanaman bibit bambu. Yang kedua,
Lanjut. Yang kedua kerjasama, jadi bisa kombinasi antara tadi menyumbang pembiayaan tanam bambu sama membeli kripto dengan nilai uang tertentu. Jadi ya seperti ada 3 paket itu platinum, emas, dan perak. Untuk pembelian minimal, jadi misalnya Anda mau invest nih, oke saya punya 50 juta, saya mau deh invest, saya beli paket yang platinum, maka Anda akan dapat 50.000 BMC. Ya, Anda punya deposit 50.000 BMC karena nilainya tuh nilai apa sih istilahnya kursnya ya atau apa sih nilai tukarnya nilai tukarnya adalah Rp1.000 untuk setiap bambu kripto, setiap BMC gitu ya. Jadi kalau Anda menginvestasikan 50 juta dapatnya 50.000. Nah, berikutnya juga di paket-paket selanjutnya ya ada range-nya. Kalau punya duit cuma 20 juta, antara 20 juta sampai 50 juta, tetap bisa juga berkontribusi, tapi nilai BMC-nya beda dan apa depositnya juga nanti sesuai nilai kursnya. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda nggak punya dana terlalu besar? Nah, kita sediakan juga ada paket yang paling kecil dari nilai 1 sampai dengan 20 juta. Jadi sebenarnya dengan nilai uang yang eh, tidak besar pun sebenarnya Anda bisa mendapatkan BMC. Nah, itu ya, dengan kerjasama membeli. Yang ketiga, donasi dan kerjasama. Donasi dan kerjasama tuh kombinasi. Jadi yang tadi menyumbang bibit sama membeli dengan nilai uang tertentu. Berikutnya. Nah, saya kira kurang lebih paparannya itu ya mengenai gerakan menanam. Nah, sekarang kalau Anda berpartisipasi, apa maknanya untuk kita semua? Jadi kalau kita berdonasi bibit bambu, kita turut mengambil bagian dalam solusi isu lingkungan global ya terkait cadangan air dan peningkatan kualitas udara yang sekarang makin jadi persoalan. Terus Anda ikut berperan serta aktif meningkatkan jumlah dan kualitas riset ilmiah tentang bahan baku, energi alternatif, dan siklus pemberdayaan untuk membangun peradaban Nusantara. Nah, terus investasi dana tabungan ataupun CSR yang tadi diberikan oleh perusahaan dalam bentuk bambu kripto itu akan memiliki nilai keuntungan balik yang sekaligus berkontribusi membangun ekosistem bambu nasional. Jadi dengan membeli BMC atau punya bambu kripto itu Anda mendukung para pelaku industri bambu Indonesia bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Berikut. Nah, ini mengenai kontak lebih lanjut. Untuk siapapun yang berminat untuk tahu lebih jauh atau udah langsung mau terlibat gitu ya, silakan menghubungi Pak Mukodas di nomor yang tertera atau melalui media sosial kami, website atau email atau Telegram, itu silakan aja langsung DM atau chat gitu ya. Jika Anda punya pertanyaan atau apa, tim kami akan menghubungi kembali gitu. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih. Selesai. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang tergabung dalam ekosistem bambu ya. Nah, berikutnya saya mengundang Pak Mukodas nih untuk online. Pak Mukodas, apakah kayak udah hadir ya dari tadi? Ini kelihatannya udah mulai banyak pertanyaan dari para peserta. Kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama. Oke, Pak Mukodas sudah terhubung. Ini ada pertanyaan pertama. Atau gimana, Pak Mukodas ada yang mau ditambahkan dari presentasi mengenai program air dan udara untuk dunia tadi? Silakan. Unmute dulu, unmute. Ya, silakan. Sudah dibuka mikrofonnya. Itu cukup jelas, Bu Yohana ya. Tadi penjelasannya ya, tinggal tanya jawab saja. Tadi ada yang nanya tuh apa tuh pertanyaannya tuh? Oke, kita bacakan ya. Coba bisa di scroll up itu pertanyaannya.
Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes. Itu ya, Agus Hasanuddin. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Agus Hasanuddin. Selamat siang Pak Agus. Gimana garansinya bahwa lembaga memberikan donasi tersebut? Gimana sih? Bagaimana garansinya jika donasi tersebut sudah diberikan dan pasca paket rumpun bambu 3, misalnya 500.000 BMC. Ini maksudnya gimana ya? Pertanyaannya saya bingung. Pak Agusnya ada mungkin di sini? Di unmute dulu coba. Silakan bertanya langsung karena saya agak bingung nih dengan tulisan di chatnya. Unmute. Mikrofonnya dibuka dulu, Pak. Kayaknya Pak Mukodas mikrofonnya harus dinyalain nih. Tes. Iya. Ya, Pak Agus sudah. Silakan Pak, mau bertanya langsung. Ya, kalau untuk garansinya itu, setiap kali tadi kan sudah dijelaskan tahapan-tahapannya ya. Kita akan melakukan penanaman di lahan seluas minimal 50 hektar, 100 hektar dan selanjutnya ya. Nah, setiap kegiatan itu akan kita ekspos, kita dokumentasikan ya. Transparan lah semuanya lah, termasuk donasi yang sudah kita dapatkan pun akan dibuka ke publik gitu, dan kegiatan-kegiatannya pun selalu akan kita ekspos di sosial media kita ya, kita launching segala macam gitu. Jadi intinya nggak ada yang kita tutup-tutupi, semuanya akan dipublish seluas-luasnya gitu. Begitu ya untuk masalah garansi ya. Karena memang kenapa kita pilihannya ke konsep kripto juga, karena di kripto ini transparansinya ada, kebuka. Semuanya teman-teman di sini bisa mengakses, dia bisa melihat semuanya ya. Donasi yang masuk itu bisa dilihat semuanya gitu. Beda kalau itu dimasukkan ke dalam rekening bank, itu beda. Itu sulit sekali diaksesnya. Tapi kalau dimasukkan dalam smart contract ya, sistem blockchain, itu teman-teman bisa mengakses semua itu ininya. Gampang sekali diakses. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Ya, nah, yang kedua ini apakah BMC ini juga dapat dijadikan proyek pengurangan emisi karbon? Ya, sudah jelas karena tadi seperti yang dijelaskan Ibu Yohana ya, roadmap-nya kan ada penanaman bambu. Nah, penanaman bambu ini kan ya itu sendirinya mengurangi emisi karbon gitu ya. Jadi di peta jalan yang disebutkan tadi itu target minimal ya, seperti 50 hektar itu minimal, 100 hektar itu minimal, sampai 1.350 hektar itu minimalnya. Ya insya Allah sih kita akan lebih dari itu menanamnya gitu. Ini otomatis emisi karbon. Terus ada lagi ini berapa jumlah minimal tanaman bambu yang akan diinput dalam database tersebut. Misal saya punya 15 jenis, tapi jumlahnya rumpun tidak banyak. Ya semuanya tidak ada minimalnya ya. Kalaupun itu bisa dimasukkan sebagai database, dan ini nanti bakal kita kasih insentif reward ya. Setiap teman-teman yang memberikan database bambunya, baik itu rumpun bambunya atau koleksi produk bambunya atau ada pegiat bambunya atau semua sistem infrastruktur yang mendukung tentang ekosistem bambu ini akan kita kasih bonus BMC. Jadi ini pun salah satu untuk
mendapatkan BMC itu tidak hanya dengan membeli ya, tapi bisa juga dengan memberikan database bambunya gitu. Jadi meskipun rumpun bambu itu bukan miliknya ya, itu juga bisa dijadikan database. Jadi umpamanya lagi jalan-jalan ngelihat ada rumpun bambu, nah itu kan bukan bukan miliknya ya, milik orang lain ya. Nah itu bisa dijadikan database. Kan kalau difoto segala macam kan tidak menimbulkan masalah, kecuali kalau ditebang gitu itu bikin masalah. Kalau difoto dijadikan database, nanti pedoman untuk database-nya nanti akan dijelaskan oleh selanjutnya gitu. Apalagi nih? Itu ada pertanyaan, berapa jumlah minimal tanaman bambu yang akan diinput? Misalnya saya punya 15 jenis tapi jumlah perumpunnya tidak banyak. Tuh gimana Pak? Ya itu tidak ada minimalnya. Jadi satu jenis pun kita ini kan bisa dijadikan database gitu. Meskipun itu di dalam 1-2 batang gitu, itu sudah masuk dalam database. Jadi nggak ada minimalnya, sesuai dengan kondisi existing yang ada gitu. Begitu. Ada lagi pertanyaan, itu di scroll down ke bawah. Salam bambu saja ya, salam bambu balik ya. Semangat Mas. Bambu nasional. Mas Anang. Oke. Saya nih ada pertanyaan nih Pak Mukodas. Mungkin ini mewakili pertanyaan banyak pegiat bambu yang lain. Terutama yang kaitannya tuh sama istilah-istilah bambu kriptonya itu sebagai sebagai aset digital itu ya. Nah itu bisa dijelaskan nggak ya, blockchain sama smart contract tuh apa ya Pak maksudnya? Mungkin teman-teman di sini punya pertanyaan juga, itu apa gitu, blockchain dan smart contract. Ya, bambu kripto ini kan basisnya adalah teknologi informasi ya, dengan menggunakan sistem komputer ya. Dan ini salah satunya adalah yang disebut smart contract. Smart contract itu semacam kode-kode di mana kita bisa menjadikan itu jadi aset gitu. Jadi kode-kode komputer yang khas ya. Sama saja sih seperti kalau kita bikin email ya, ada passwordnya yang itu hanya milik dia yang tahu saja gitu. Tapi akan bahaya kalau kode-kode passwordnya itu ada yang ngambil ataupun diberikan ke orang lain gitu. Nah ini juga sama smart contract ini adalah kode-kode yang khusus untuk setiap koin ada di kripto. Jadi ininya kodenya, nah itu disebut smart contract yang nantinya bisa sebagai penanda bahwa kode ini, smart contract ini adalah khusus untuk BMC gitu. Sedangkan blockchain itu adalah rantai blok ya yang gunanya untuk membuat big data, database ya, dan semuanya tercatat di situ gitu. Jadi kayak contohnya selama ini untuk masalah pembelian bibit bambu yang masih manual gitu, kita kadang sulit sekali untuk mencatatnya dan ditransformasikan ke digital. Tapi dengan sistem blockchain ini itu semuanya akan tercatat di situ ya, karena otomatis transaksinya itu tercatat di sistem blockchain itu gitu. Begitu Ibu Johana. Walaupun masih bingung ya. Itu ada yang mau mengajukan pertanyaan tuh, Pak Firman Nataya Sidik, silakan. Atau Pak Agus Hasanuddin dulu deh, silakan Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan saya tadi masih kelanjutan dari yang pertama. Tadi kan garansi sudah ada ya. Maksudnya berapa lama MOU-nya yang akan diberikan kepada BMC tadi? Waktu misalnya korporat atau lembaga tadi memberikan donasi, ada batasan waktunya enggak? Itu loh. Yang kedua, garansi setelah 3 tahun atau 5 tahun, mana kelanjutannya korporat atau lembaga tadi? Makasih.
Bagaimana Pak Mukodas? Silakan dijawab. Ya, kan biasanya kalau umpamanya CSR itu biasanya kan memberikan dana ke komunitas, ya, contoh komunitas bambu lah ya. Ini saya ada dana buat ditanam, buat menanam bambu gitu. Nah itu kan biasanya bisa dikatakan dana itu hilang ya, dana itu hilang dan pihak perusahaan yang mengeluarkan dana desa itu hanya mencatat sebagai pertanggungjawaban bahwa dana ini sudah dialokasikan untuk membantu komunitas ini dalam penanaman bambu gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau kita konversikan ke bambu kripto ini, itu dananya tidak hilang dan itu masih tetap dipegang oleh si perusahaan itu ya, seperti itu. Bedanya di situ. Jadi bedanya kalau dana CSR langsung atau menggunakan bambu kripto. Terus yang untuk yang tadi pertanyaan Kang Agus mengenai apa tadi, lupa saya Kang Agus. Gimana tadi? Bukan garansi, kontraknya MOU-nya bagaimana dengan perusahaan? Kalau udah sekali memberikan dana untuk kegiatan menanam, terus jangka waktunya berapa lama, terus hubungannya seperti apa gitu? Hubungan kerjasamanya, jangka waktu. Nah itu apa? Jangka waktunya menanam, kemudian nanti kita dirawat sama-sama ya, sampai bambu itu bisa dipanen, kemudian kita beli, kemudian dijadikan produk. Itu siklusnya seperti itu, ekosistem itu yang dibangun gitu. Nah, dari hasil pembelian itu bisa digunakan untuk donasi ya, donasinya itu kita beri kepada masyarakat untuk biaya buatnya, biaya untuk menjaganya, biaya untuk pelatihan ya, pelatihan buatnya, itu donasi yang dikasihnya gitu. Jadi bisa dikatakan itu selamanya itu. Yang penting itu semuanya masuk dalam ekosistem bambu kita. Ya, alhamdulillahnya salah satu punya ekosistemnya yaitu industri bambu itu kita sudah dapat ya. Jadi pembelinya itu sudah pasti. Jadi kalau dulu ada yang menanyakan, Pak, kalau kami menanam bambu siapa yang beli? Nah ini sudah kejawab. Insya Allah pasti kita yang akan beli ya. Nah yang saat ini di laku ya, yang bambunya itu jenis bambu betung. Makanya nanti sumpamanya ada perusahaan mau mendonasi mau memberikan dana CSR-nya ke kampanye kita. Nah, nanti kita arahkan untuk yang ditanam itu adalah bambu betung. Kemudian kalau si perusahaan itu tidak memiliki masyarakat binaan gitu ya, itu bisa kita yang menentukan. Oh, kami juga punya masyarakat binaan yang nantinya bakal menanam, bakal menjaga, merawat sampai bambu itu siap dipanen. Nanti di situ kita yang akan membelinya bambunya itu, seperti itu. Begitu, Kang Agus. Jelas, makasih. Ya, tadi ada yang mau bertanya. Oh, Pak Purwito, silakan, Pak Purwito. Ya, silakan. Unmute dulu. Unmute. Mikrofonnya dinyalain, Pak Purwito. Di unmute dulu, unmute. Udah? Nah, oke. Silakan Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh sangat senang. Jadi pemuda, wah bukan muda Pak Kodas ya. Wah sudah mendunia sekarang. Nah saya sebetulnya begini. Saya sebagai pemerhati juga kan kita juga bergerak di bidang perbambuan itu sesuai dengan domisili dan juga profesi kita. Nah saya sekarang sedang mensosialisasikan penggunaan bambu untuk bidang ke-PU-an. Saya melihat pengguna bambu itu adalah instansi karena kalau persorangan pasti tidak sebesar instansi. Kalau Menteri PUPR atau Kementerian PUPR dia memerlukan bambu itu ratusan ribu sampai bahkan jutaan, terutama untuk rehabilitasi daerah pinggiran danau dan juga bendungan-bendungan yang ada seperti Jati Gede,
terus cikesik, lebih keris, dan juga suwandana di Subang. Nah, saya melihat di sini ada beberapa kontradiksi dengan program yang dibuat oleh Kementerian PU. Dalam hal ini, mereka masih tetap berpegang kepada penghijauan menggunakan tanaman keras. Dalam arti di sana dia menggunakan pohon damar, pohon buah-buahan yang menurut mereka produknya itu bisa langsung dinikmati dalam jangka waktu tertentu. Nah, saya sebetulnya dengan teman-teman sedang mensosialisasikan jika bambu digunakan, saya kira lebih bagus digunakan di daerah green belt walaupun tidak di pinggir atau di garis padan danau, tapi di belakangnya. Nah, ini saya mohon penjelasan dari bambu kripto. Nah, kalau misalnya kita mau berpartisipasi di sana, itu rule of the game-nya seperti apa? Apakah Pemda setempat itu harus menjadi anggota dulu dengan memberi atau memberikan uang pendaftaran sebesar tadi yang sudah disebutkan, atau sementara kita sebagai suatu organisasi kita memberikan suatu contoh dulu, ini loh bambu yang akan kita tanam seperti ini, nantinya itu bambunya juga seperti ini, cara penanamannya, cara pemeliharaannya, sampai dengan bambu itu hidup. Nah, ini waktu hidup bambu itu kita beri garansi, misalnya 6 bulan kita masih dalam garansi bambu kripto, misalnya seperti itu. Nah, sekarang minggu depan tuh kami, kalau enggak mungkin Desember minggu 2, kami diundang untuk sosialisasi mengenai bambu di Kabupaten Ciamis oleh Bupati Ciamis. Dalam hal ini mereka ingin melihat bagaimana sebetulnya bambu itu bermanfaat sebagai bahan yang bisa dibudidayakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, di sana pun kita mungkin harus berkontribusi dalam arti ini loh, bambunya seperti ini, cara nanamnya seperti ini, nanti sudah besar seperti ini, dan produknya seperti ini. Saya sudah memberikan suatu masukan bahwa kita punya base camp juga di sana, ada juga di sana pengrajin yang juga member dari ABN dan juga bambu kripto, yaitu dalam hal pembuatan alat seni musik, kerajinan rumah tangga, dan juga lain-lain. Nah, saya mohon coba nanti bagaimana sih aturan mainnya jika Pemda yang mereka tuh kan dananya dari APBD, dan mereka punya uang tuh nantinya pada tahun-tahun ke depan, bulan kedua atau bulan ketiga. Nah, ini bagaimana kira-kira nih kalau misalnya bambu kripto merencanakan atau mulai bekerja, tetapi dengan dana yang harus menunggu. Apakah kita memberi contoh saja dulu seperti 10 batang kita tanam, nanti di tahun depan baru jika hasilnya bagus kita mulai kita teruskan. Yang kedua, jadi saya tuh kebetulan sekarang diminta mengadvokasi jembatan-jembatan yang ada di Baduy Dalam, Baduy Jero. Saya mungkin sudah informasikan ke Pak Kodas, di Bambu Jati itu tuh program tahunan. Jadi perlu diketahui mungkin ya, kalau di daerah Bambu Jero, itu bambu yang ditanam itu adalah bambu yang langsung dipotong, langsung dikerjakan tanpa ada rekayasa pengawetan. Karena apa? Di sana mereka tuh tidak mengenal logam. Jadi tukang tuh tidak boleh menggunakan gergaji, tidak boleh menggunakan paku, tapi yang digunakan oleh mereka tuh hanya golok untuk menebang, serta sambungan-sambungannya menggunakan pasak dan tali. Dan itu mereka sebetulnya sudah canggih. Kalau kita lihat sekarang, kita melihat tayangan-tayangan film yang ada di video atau di YouTube, mereka sudah canggih. Bagaimana dia hanya menggunakan tali, tanpa menggunakan kren, bisa membuat jembatan dalam bentang 15 meter. Nah, sekarang ikon jembatan Baduy itu ada di perbatasan di antara Baduy Jero dan Baduy Luar. Itu ada ikon jembatan bambu. Nah, kami sekarang sedang membuat video. Jadi dalam arti mensosialisasikan ini loh sambungan-sambungan yang mungkin bisa memperkuat dibandingkan dengan sambungan-sambungan yang ada dengan tanpa menggunakan bahan-bahan logam. Nah, ini sedang divideokan. Mudah-mudahan tahun depan mungkin ABN bisa berkiprah di sana dalam rangka kita ikut membantu durability dari
jembatan bambu yang ada di sana, sehingga tidak setiap tahun harus diperbaiki. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan support dari bambu kripto ini tidak hanya di kota, tapi juga mengarah kepada pedalaman, pedesaan, khususnya daerah Bambu Jero, Banten Jero. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Purwito. Tadi ada yang mau bertanya, Pak Fajar. Fajar siapa tadi? Salah, Firman Nataya Sidik. Ya. Ya, silakan Pak Firman. Mikrofonnya tolong dinyalakan. Ya, sudah. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Sampurasun buat semuanya. Sampai. Ya, saya Firman, Bu, dari Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya senang sekali bisa ikut Zoom di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan keterlibatan saya di komunitas bambu ini bisa memberikan sumbangan terhadap konservasi bambu di Kabupaten Serang. Yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama tentang pendampingan, Bu, tentang pendampingan pembibitan bambu. Saya punya lahan sekitar 1 hektar gitu kan, dan sekarang udah mulai ditanam bambu. Kebetulan lahan-lahan di sini masih murah-murah gitu kan. Jadi saya coba beli sedikit-sedikit gitu kan, tanah-tanah punya masyarakat yang tidak dipergunakan dan tidak punya nilai ekonomi yang cukup bagus. Itu karena kali di ujung. Selain pendampingan, mungkin saya juga pendampingan ini bisa di fase pembibitan atau juga dalam fase penjualan gitu kan. Mohon mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya tanggapi ya. Ini mohon maaf, backgroundnya memang berbenturan dengan saya lagi di kegiatan Hari Bambu Nasional juga di Sukabumi ini. Salam dari Pak Jatnika, Pak Purwito, di tempatnya Abah Jatnika nih. Jadi pertama saya nanggapi dulu yang Pak Purwito tanyakan ya. Jadi kalau ada lahan-lahan yang mau ditanami bambu, yang mau diinikan dengan kita, jadi ya ini pun buat semuanya ya, itu rule of game-nya itu yang mesti masuk dalam ekosistem bambu kita, Pak. Ya, jadi bagian dari ekosistem bambu kita. Karena yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yohana, ya ekosistem bambu kita itu mulai dari hunian, mulai dari desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke pulau itu ya, ekosistem kita itu. Nah, bagaimana caranya menjadi bagian dalam ekosistem kita? Ya, yang tadi sudah dijelaskan adalah dengan cara memiliki BMC, Pak, dengan BMC ya. Nah, BMC ini dengan memiliki BMC ini minimal 1000 BMC, Pak. Minimal 1000 BMC. Kalau diuangkan itu 1 juta tuh minimal, Pak. Jadi kalau mau jadi masuk dalam ekosistem itu ya minimal mesti memiliki 1000 BMC atau setara dengan 1 juta itu. Nah, ini bisa ditempuh bisa dengan membeli dengan uang ya, atau dengan memberikan database bambu. Nah, ini memiliki BMC ini bisa dengan memberikan database bambu yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, database bambu itu apa? Ya kalau umpamanya tadi Pak Purwito memiliki akses lahan-lahan yang bisa ditanami bambu, Pak ya. Nah, itu sudah masuk dalam database bambu itu, Pak. Ada lahan, kita punya lahan nih di pinggiran waduk yang dibangun oleh PU gitu. Ya. Lahan yang bisa ditanaminya ada
ya, nah itu sudah masuk database bambu, Pak. Nanti akan kita konversikan berapa BMC, Pak. Nah, dengan begitu kita bisa memberikan bibit bambunya, kita yang menanam, terus kita bisa melatih masyarakat yang ada di sekitar lahan yang akan kita tanam itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi rule of game-nya sangat mudah sekali, gampang sekali. Ya kalau punya uang ya tinggal beli saja. Tapi kalau belum ada dana, ya sudah dikasih saja database bambunya, baik itu lahan ataupun bambu existing, ataupun sudah ada pegiat bambunya, ataupun sudah ada akses. Oh, pemerintah sudah menyediakan lahannya nih, tinggal bibitnya, seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas nih. Ya, termasuk tadi juga Pak Firman juga. Jadi ya saya sangat berterima kasih Pak Firman sudah melakukan sudah jadi pegiat bambu ya kalau kita sebut. Dan kalau nantinya ingin mendapat pendampingan, pelatihan sampai produk bambunya, ya hasil panen bambunya itu sudah ada ke pasarnya, otomatis akan kita beli itu. Ya mesti masuk dalam ekosistem bambu kita yang tadi dijelaskan gitu, Pak. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada tanggapan nggak apa-apa, di-unmute aja, Pak. Unmute-nya coba dibuka dulu tuh. Pak Purito mau menyampaikan lagi kayaknya tuh. Ada Pak Ahmad Sarbini juga tuh yang mau bertanya tuh. Tolong admin unmute-nya di itu di. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam kenal. Saya Ahmad Sarbini, Pak Abi. Saya kebetulan di IITB. Kebetulan saya juga di Kadin DKI, Bapak, Ibu. Ya. Kebetulan kami sekarang sedang menggalakkan produk ekspor ya untuk UKM ekspor. Nah, pertanyaan sederhana saja, apakah produk bambu ini bisa kita jadikan komoditi ekspor bukannya sekedar raw material, Pak? Artinya turunan kedua dari bambu, apa yang layak untuk bisa kita jual ke luar negeri, kita ekspor, Pak. Sehingga kita bisa membuat bisnis model yang baik, sehingga orang-orang yang mau menginvestasi kepada BMC maupun apapun seperti memberikan wakaf produktif apapun lainnya itu bisa menjadi tertarik, Pak. Kira-kira produk apa ya yang bisa kita coba olah ya untuk menjadi UKM ekspor prioritas gitu loh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sarbini. Jadi langsung saja saya jawab ya. Itu banyak sekali Pak yang bisa kita ekspor, Pak. Saat ini kita itu insya Allah awal Desember ini kita akan mengekspor yang namanya bambu sled, Pak, ke Amerika, Pak. Gitu. Bambu sled tuh kalau di kita tuh bambu bilah yang biasa buat kandang ayam, biasa buat alat bantu pertanian gitu. Nah, kalau di sana di Amerika itu dijadikan ini, Pak, jadi bahan baku buat bambu laminasi yang nantinya bisa buat lantai, bisa buat mebel, meja, ataupun buat bisa interior, dinding, segala macam, Pak. Nah, kemudian bisa juga bambu laminasi, bambu yang sudah dijadikan seperti kayu, Pak. Jadi pakan, jadi balok. Nah, itu bisa juga diekspor itu, Pak. Banyak ini yang beli itu, Pak. Ya jangan kebutuhan luar negeri. Kebutuhan dalam negeri saja itu kita kewalahan, Pak. Kemudian sepeda bambu, apalagi itu sepeda bambu, briket bambu, kemudian juga produk kerajinan lainnya ya seperti alat makan minum, sedotan bambu. Jadi nggak akan ada habisnya bambu ini ya, Pak. Peluangnya sangat luar biasa sekali. Kita tuh masih kecil, Pak, masih kecil yang kita lakukan. Nah, karena ya kita butuh modal, butuh dana, terutama untuk kalau sudah skala industri ya kita mesti punya mesin-mesinnya, Pak. Tidak bisa lagi manual, dan mesin-mesinnya mahal, Pak, gitu, ratusan juta sampai miliaran itu, seperti itu. Nah, sedangkan UMKM ini kan
ya masalahnya klasik, masalah modal Pak. Tapi kalau bahan bakunya, SDM-nya itu kita sudah lengkap Pak, udah siap Pak gitu. Begitu Pak Ahmad Salvini. Jadi banyak sekali peluang bambu yang bisa dikerjasamakan, ditingkatkan menjadi industri skalanya ya, bukan home industry lagi, bukan gitu Pak. Lagi tuh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Apakah izin bisa lanjut, Bu? Boleh, silakan. Oke. Pak Mukodas, kalau ada bisnis model bisnisnya mungkin bisa kita sharing. Bisa nanti, Pak, kami sudah punya lengkap Pak bisnis modelnya Pak ya. Oke, nanti biar kita, karena saya juga pemain eksportir Pak, jadi kalau bisa kita nanti duduk bareng Pak ya, apa-apa saja yang memang bisa kita mainkan, baik produk raw material ya, atau olahan ya, syukur-syukur udah olahan keturunan ketiga gitu ya, artinya sudah produk mebel misalnya atau apa ya. Nah ini saya pikir ini suatu program yang bagus ya, bisa kita kerjasamakan dengan IITB maupun Kadin ya. Kebetulan saya di Wakil Ketua Umum Kadin DKI juga Pak pengurusan, dan saya juga berpanteran dengan beberapa kawan yang di CSR Indonesia gitu. Jadi kalau ini bisa kita kerjasamakan secara serius, mungkin kita bisa kopi darat lah untuk ini kan. Pak Mukodas ada di grup WhatsApp kita juga Pak ya, kalau nggak salah Pak ya? Ya, ada di bisnis itu Pak. Di GMB Bisnis Pak ya? Bisnis, ya. Atur nuhun Pak, terima kasih Pak. Terima kasihnya Pak Ahmad Salvini ya. Ya seperti ini komunitasnya Topi Bambu tuh, banyak sekali produknya Pak. Ada peci, ada anyaman gitu. Banyak Pak. Komunitas kita memang alhamdulillah sudah lengkap Pak, sudah komplit. Gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah ada satu orang lagi? Saya buka kesempatan untuk bertanya. Atau mungkin ada yang mau berpendapat atau mau sharing, silahkan. Kayaknya tadi Pak Purwito mau itu menanggapi mungkin. Purwito ya. Ya, Pak Purwito, silakan Pak Purwito. Ya. Baik. Sudah bisa terima ya? Ya, silakan. Ya. Jadi saya berpendapat begini Pak. Selama ini saya kebetulan saya akan fokus kepada kementerian yang di mana saya pensiun dari sana. Jadi dalam hal ini saya tidak akan merambah ke tempat lain, tapi saya akan mensosialisasikan bambu untuk konstruksi. Karena sampai sekarang konstruksi yang dibuat itu dari logam, dari beton, dan juga dari beberapa material lain yang merupakan manufacture atau produk dari pabrik. Nah, saya akan mencoba dengan membuat satu sosialisasi bagaimana bambu ini yang hanya sebagai bambu yang merupakan bambu bulat berlubang, merupakan organik material, tapi punya kemampuan yang tinggi sama dengan bahan lain. Nah, kami sedang mencoba ke sana dalam arti kita masuk ke pemda-pemda di sana supaya sekarang buat aja tanggul-tanggul itu jangan pakai beton, tapi menggunakan bambu, pakai bronjong bambu. Itu sudah kami sosialisasikan. Dan insya Allah mungkin Departemen Pengairan akan mencoba. Jadi di Citarum juga ada tanggul-tanggul itu yang jebol kemarin itu karena banjir. Mereka menggunakan pasangan batu. Pasangan batu ternyata juga ambrol juga. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengkombinasikan antara bambu bronjong dengan menggunakan batu. Nah kami akan mencoba menggunakan itu. Nah sekarang jembatan. Nah, jembatan yang hanya untuk pejalan kaki, kenapa? Kita harus menggunakan beton, menggunakan baja dan lain-lain. Menggunakan bambu asal ditreatment dulu, diawetkan, dan kekeringannya memenuhi persyaratan teknis. Saya kira itu sudah cukup, 20-25 tahun. Kalau kita lihat bambu yang ada di mungkin kita di Kota Solo yang PP itu kan masih bagus, udah di atas 5 tahun, tapi masih berfungsi. Jadi menurut saya Pak, saya sedang coba berkiprah di appropriate technology, jadi teknologi tepat guna untuk desa
Dan saya pikir untuk rumah sendiri Pak Kodas sudah ada ininya apa beberapa. Nah, saya akan coba di jembatan karena jembatan itu salah satu yang menurut sekarang krusial karena setiap tahun harus direnovasi, harus diperbaiki. Mungkin begitu Pak. Ya, ya itu sudah kita masukkan dalam program itu roadmap kita Pak. Kita akan akan donasi untuk satu komunitas, satu desa Pak. Seperti itu Pak, dan itu bisa membangun infrastruktur jembatan seperti itu Pak. Akan kita dukung itu Pak. Ya. Siap Pak. Ya, kalau bisa kita sosialisasi Bapak ke teman-teman saya di PUPR supaya dia juga tahu kalau tata cara dan bantuan yang bisa kita berikan seperti apa gitu. Iya. Baik, sudah ya Pak Purwito. Ya, ini ada yang memberikan masukan ya. Beberapa jenis bambu yang tidak bisa untuk konstruksi, tapi jenis bambunya unik dan menarik ditanam untuk kawasan wisata. Sekaligus melestarikan plasma. Dari Pak Suharna, plasma nutfahnya bambu tersebut. Oke, terima kasih Pak Suharna atas masukannya. Memang kita terbuka pada banyak masukan dan ide-ide kreatif dari teman-teman sekalian. Apabila ada yang punya informasi atau usulan bagaimana sebaiknya kita lebih memberdayakan tanaman bambu ini, kami persilahkan untuk memberikan saran dan masukan gitu ya, langsung saja disampaikan gitu. Saya juga mau mengingatkan kepada para peserta Zoom, ini saya lihat banyak yang terlambat masuk, baru masuk. Jika ada yang belum mengisi form Google ya pada saat registrasi, nanti bisa tolong diisi supaya kami bisa punya database siapa-siapa saja pihak yang pernah terhubungkan dalam Zoom meeting, dalam webinar seperti ini, supaya kita bisa nantinya berkolaborasi atau berkoordinasi lebih baik untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Saya ada pertanyaan lanjutan nih buat Pak Mukodas nih. Pak, bisa dijelaskan nggak ya ICO itu apa ya? Terus kalau tadi di roadmap bambu kripto itu kan terjadinya bulan April. Nah, jadi setelah bulan April tuh apa yang akan terjadi itu dengan BMC kita? Gimana Pak? Mikrofonnya belum nyala. Ya. Ya. Nanti tahun depan insya Allah BMC itu sudah bisa diperjualbelikan, akan listing, akan ada di market exchanger ya, dan disitulah BMC itu sudah menjadi aset digital yang bisa diperjualbelikan. Dan kalau sudah masuk ke dalam mekanisme pasar, itu akan mengalami harga yang fluktuatif, bisa naik, bisa turun tergantung supply and demand-nya, gitu, seperti itu. Dan ya insya Allah BMC ini akan stabil ya, walaupun ada fluktuatif, akan stabil karena basic kita itu adalah membangun ekosistem bambunya. Jadi kita tidak hanya menjual image atau citra saja, tapi kita ada project realnya, ada ekosistemnya yang kita bangun, dan setiap yang kita lakukan sesuai dengan roadmap yang tadi sudah dijelaskan itu akan kita publish, akan kita publikasikan ya, dan selalu mudah diakses, teman-teman bisa melihat semuanya itu. Bisa di website kita, bisa di smart contract-nya, karena nanti di smart contract pun terlihat tuh data-data yang sudah kita lakukan. Sebab kalau itu tidak kita lakukan, itu BMC ini akan mati, malah akan anjlok gitu. Makanya kita punya kewajiban supaya BMC ini stabil ya, tahun depan insya Allah bisa masuk dalam market atau bursa kriptonya. Disitulah ekosistem kita makin meningkat gitu. Begitu Bu Johanna. Ya, berarti kalau punya BMC belum bisa dipakai beli beras ya Pak? Siapa tahu ada yang bertanya. Iya. Oke, harus nunggu bulan April dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Ya, berarti menggarisbawahi ya. Jadi esensinya bambu kripto ini memang semacam bukan semacam, ada instrumen investasi tapi lebih ke pengembangan ekosistem gitu. Jadi orang yang bergabung di dalamnya itu memang sudah sadar dan tahu dan mau untuk memang berkontribusi dan terlibat aktif dalam ekosistem bambu nasional. Kira-kira begitu ya. Ini menjawab pertanyaan, siapa tahu ada awam atau orang atau publik yang apa sih nih bambu kripto, dipikirnya instrumen investasi kayak cryptocurrency yang lain gitu. Jadi bisa ada pemahaman ke situ gitu. Jadi harus bisa dijelaskan oleh kita sekalian kepada siapapun yang bertanya gitu.